Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bayyana lanal bayan bi ahsani tibyan ala lisani abdihi sayyidil akwan. Muhammad ibn Abdullah ar-rahmatil muhda wa ni'matil musdah wa sirajil munir. Adimillahumma salawatika wa taslimatika alaih fi kulli lamhatin wa nafas. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbihil adharil aqdas. Wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Ahlir rutabil ula min kulli dhi qadrin anfas. Wa ala jami'il malaikatil muqarrabin. Wa jami' ibadillahi salihin wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Melanjutkan daripada pelajaran sebelumnya, pada malam yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita sama-sama akan merenungi daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwasannya Nabi Zakaria alaihissalam setelah beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang tulus, Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan daripada permohonan beliau, daripada doa beliau, sehingga Allah berikan rahmatnya berupa seorang anak yang dinamai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuatu yang merupakan kebanggaan bagi Nabi Yahya. Bagaimana sudah saya jelaskan di kajian sebelumnya. Karena yang menamakan bukan sembarang orang, yang menamakan langsung Tuhannya, Rabbu Yahya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu suatu kebanggaan bagi Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira tersebut, Nabi Zakaria masih merasa bingung. Nabi Zakaria, ya, bingung. Bukan berarti Nabi Zakaria mengingkari daripada kabar gembira tersebut, daripada janji yang telah Allah janjikan kepada beliau. Akan tetapi Nabi Zakaria dengan keadaan beliau yang sangat tua, mencapai umur yang sangat tua, dan keadaan istrinya yang mandul, tidak bisa memiliki anak, ya, beliau bingung. Dari mana kebingungan beliau ini? Bukan berarti mengingkari daripada janji yang telah Allah janjikan kepadanya. Akan tapi kebingungan beliau ini karena beliau dari mana kabar gembira ini datang? Apakah dengan Allah memberikan saya kekuatan sehingga saya bisa memiliki anak, atau apakah Allah memberikan menjadikan istriku menjadi istri yang subur, yang sebelumnya mandul menjadi subur sehingga memiliki seorang anak, atau apakah dengan saya menikahi perempuan yang lainnya sehingga saya memiliki seorang anak dari istri yang lain. Nah, dari mana kabar gembira tersebut datang? Nah, ini Nabi Ibrahim bingungnya dari situ. Beliau bimbang, merasa bingung dari mana kabar gembira itu datang. Nah, adapun janji yang telah Allah janjikan, kabar gembira yang telah Allah berikan kepada Nabi Zakaria, beliau benar-benar di dalam hatinya sangat-sangat percaya, yakin bahwasannya janji Allah akan datang. Karena innallaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah tidak melanggar janjinya. Sehingga beliau Nabi Zakaria mengatakan, qala Rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati akiran wa qad balagtu minal kibari 'itiyya.
Qala, berkata Nabi Zakaria, berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa memiliki seorang anak? Nah, setelah Allah memberikan kabar gembira sebelumnya, ya Zakaria, inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Telah memberikan kabar gembira kepadamu, wahai Zakaria, berupa seorang anak yang bernama Yahya. Nah, sehingga beliau katakan, setelah itu beliau katakan, ya Allah, bagaimana saya bisa memiliki seorang anak? Sedangkan istriku ini adalah seorang yang mandul, tidak bisa memiliki anak. Waqat balagtu minal kibari itiya, dan aku sudah mencapai umur yang sangat tua. Mencapai usia yang sangat tua. Yang sangat sulit ya, untuk memiliki anak ya. Karena tidak memiliki kekuatan, tulang-tulangku sudah mulai kering ya. Sudah mulai kering ya. Itiya, apa maksud daripada itiya? Itiya itu artinya ada ya'tu, itiya. Yaitu ya bisa. Dalam bahasa Arab, itiya yaitu dari fi'il ata ya'tu. Ya. Artinya ya bisa, ya. Kering. Dan aku waqad balagtu minal kibari itiya, dan aku sudah mencapai umur yang sangat tua yang sudah mengering, tulang-tulangku sudah mengering, sudah keriput. Nah, kulit-kulitku sudah keriput, tulang-tulangku sudah mulai mengering. Sudah tua. Bahkan dikatakan bahwa umur beliau Sayyidina Zakaria alaihissalam, ketika itu beliau mencapai umur 120 tahun. Istrinya berumur 98 tahun. Nabi Zakaria umurnya ketika itu 120 tahun. Istrinya berumur 98 tahun. Nah, sehingga beliau bingung. Dari mana ini? Kabar gembira ini datang dari mana? Ya. Oleh karena itu beliau ungkapkan, ya Allah, bagaimana saya bisa memiliki seorang anak? Artinya, dari mana? Dari jalur mana engkau akan mewujudkan janjimu? Ya, engkau akan mewujudkan daripada kabar gembira tersebut. Nah, bukan berarti Nabi Zakaria, sekali lagi, Nabi Zakaria tidak sama sekali tidak mungkin mengingkari janjinya Allah. Sama sekali tidak mungkin. Karena beliau adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab. Allah ingin menjelaskan ya. Menjelaskan daripada uh, uh, kebingungan dan kegelisahan yang ada di dalam hati Sayyidina Zakaria alaihissalam. Supaya hatinya menjadi tenang. Qala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjelaskan daripada kebingungan daripada Nabi Zakaria alaihissalam. Kadzalik, begitulah. Apa? Penciptaan Allah Subhanahu wa taala dari seorang ayah yang sudah tua, yang kulitnya sudah keriput, tulangnya sudah mulai mengering, dari seorang ibu yang sudah mandul. Ya, itu kadzalik, hal-hal seperti itu. Qala rabbuka, berkata Tuhan kamu yaitu Allah Subhanahu wa taala, huwa alayya hayyin. Hal seperti itu, menghidupkan seorang anak dari rahim yang sudah mati, ya, dari seorang ayah yang sudah tua, seorang ibu yang mandul, huwa alayya hayyin. Ini sangat mudah bagiku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini, penciptaan seorang anak dari seorang ayah yang sudah tua, ibu yang mandul, itu sangat mudah. Huwa alayya hayyin, sangat mudah bagiku, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada Nabi Zakaria alaihissalam bahwa ada sesuatu yang lebih menakjubkan, lebih mengagumkan, lebih mengherankan daripada hal tersebut. Ya. Apa itu? Yaitu penciptaan daripada Nabi Zakaria. Asal mula Nabi Zakaria ini ada, bisa hidup ada di dunia ini tuh asalnya dari mana? Penciptaan Nabi Zakaria. Sehingga Allah jelaskan, waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Inilah sesuatu yang lebih mengherankan daripada eh, penciptaan seorang anak dari rahim yang sudah mati. Ini lebih mengherankan. Apa itu? Waqad khalaqtuka, katanya Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya aku telah menciptakan kamu wahai Zakaria min qablu, sebelum itu, walam taku syai'a, sedangkan kamu belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Artinya belum ada, masih di dalam rahim ibunya, ya. Belum bisa disebut, belum ada namanya, ya. Belum diketahui apakah laki-laki atau perempuan, ya. Walam taku syai'a, ya. Belum merupakan sesuatu yang bisa disebut, ya. Mungkin saja keguguran, ya, sebelum eh, belum mencapai 9 bulan sudah keguguran, ya. Belum bisa diprediksi, ya. Belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Mungkin ada kemungkinan laki-laki, ada kemungkinan perempuan. Ada kemungkinan akan hidup nantinya, ada kemungkinan keguguran di dalam perutnya. Ya, walam taku syai'a. Ya. Ini penciptaan kamu ini, penciptaan awal kamu ini, inilah yang lebih mengherankan, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada apa? Daripada menghidupkan rahim yang sudah mati. Itu hal yang sangat mudah bagi Allah. Memang itu suatu yang mengherankan. Ya. Seorang wanita yang mandul secara zahirnya tidak bisa memiliki anak. Ya. Ketika seorang wanita yang mandul bisa memiliki anak, itu suatu yang sangat mengherankan. Memang benar, tapi ada yang lebih mengherankan. Ketahuilah wahai Zakaria, ada yang lebih mengherankan daripada hal ini. Apa itu? Penciptaan awal kamu ini loh. Bagaimana kamu pertama kali diciptakan ini? Dari air mani, kemudian menjadi gumpalan darah, kemudian menjadi gumpalan daging, kemudian menjadi tulang, dan dibungkus dengan daging sehingga kamu bisa lahir, menjadilah bentuk manusia, merupakan daripada sesuatu yang sangat mengherankan, yang sangat menakjubkan, melebihi daripada rahim yang mati kemudian menjadi hidup kembali. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan di surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia suatu masa lam yakun syai'an madhkura, sedangkan dia belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Artinya ketika masih ada di dalam kandungan, dalam perut ibunya, belum bisa dinyatakan dia apakah dia akan hidup atau mati. Belum bisa dinyatakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Belum bisa disebut. Sama seperti ayat ini. Walam taku syai'a. Dan itu semuanya menghidupkan rahim yang mati, ya. Penciptaan awal seorang manusia, semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada manusia itu semuanya adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Ya, harus kita syukuri. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mensyukurinya? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan ini juga seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang yang membangkang. Ya. Orang-orang yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Mereka merasa heran, apakah mungkin seorang manusia yang sudah menjadi tulang yang hancur,
sudah dikubur, sudah menjadi tulang yang hancur ya. Bahkan sudah hancur sudah semua tulangnya, bahkan tulang-tulangnya sudah hancur, sudah menjadi seperti pasir ya. Apakah mungkin bisa kembali hidup kembali? Ya, pemikiran mereka seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada mereka, orang-orang yang membangkang ini, orang-orang yang tidak meyakini hari kebangkitan, bahwa ada hal yang lebih mengherankan daripada hal itu. Apa itu? Penciptaan awal kamu. Itu lebih mengherankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala ma yuhyil 'idhama wa hiya rumim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim." Dan telah memberikan perumpamaan kepada kami. Seseorang yang lupa dengan ciptaannya, ya, lupa. Awal ciptaannya dia lupa. Bagaimana dia berasal dari mana? Awal mulanya itu dia dari mana? Penciptaan awal dia itu dari mana? Dia lupa. Ya, orang yang lupa dengan ciptaan ini dia mengatakan, qala man yuhyil 'idhama wa hiya rumim. Siapakah yang mampu menghidupkan tulang-tulangnya sudah hancur ini? Setelah meninggal dunia dikubur, nah, tulang-tulang ini menjadi hancur. Siapakah yang mampu menghidupkan tulang-tulangnya sudah hancur ini? Orang-orang yang membangkang ini, orang-orang kafir ini tidak mempercaya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya ketika tulang itu sudah hancur, tidak mungkin menjadi ciptaan yang lain, tidak mungkin menjadi manusia lagi. Itu kepercayaan mereka. Sehingga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban yang sempurna. Ya. Dengan jawaban yang membungkam mulut mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul yuhyyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, dia dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan dia di awal mula. Penciptaan awal manusia itu adalah sesuatu yang lebih mengherankan daripada tulang yang sudah hancur kemudian menjadi manusia kembali. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang kafir ini yang mengingkari hari kebangkitan itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Enggak berpikir, enggak menggunakan akalnya. Orang-orang yang bodoh. Ya. Dia merasa heran dengan hari kebangkitan. Padahal ada yang lebih mengherankan daripada hal itu. Apa itu? Ciptaan awalnya dia. Itu yang lebih mengherankan. Oleh karena itu Allah sebutkan wa nasiya khalqah. Dia lupa dengan ciptaan awalnya itu. Orang ini lupa. Nah, makanya orang ini adalah orang kafir ini, orang yang tidak mempercayai hari kebangkitan adalah orang-orang yang bodoh. Punya akal cuma tidak menggunakan akalnya. Bodoh. Ya. Contoh saja seperti apa? Contoh seperti HP. Ada seorang yang menciptakan HP. Pertama kali diciptakan HP. Mungkin pertama kali mencoba gagal. Kedua kali, ketiga kali, ya. Sampai ratusan kali gagal ya. Ketika sudah mendapatkan cara untuk membuat HP, ya, sudah dapat caranya, sehingga berhasil untuk membuat HP, nanti kalau terjadi kerusakan di dalam HP itu, akan mudah dia. Ya, akan mudah untuk memperbaikinya. Tapi yang sulit apa? Yang sulit itu di awal. Itu yang sulit di awal. Ya. Yang lebih mengherankan itu di awal. Adapun membenahi, memperbaiki, itu hal yang sangat mudah. Ciptaan manusia, pertama kali manusia diciptakan. Ya. Itu kalau kita pikir dengan akal ya, kalau kita pikir dengan akal itu sesuatu yang sangat sulit. Daripada apa? Daripada menjadikan tulangnya itu menjadi manusia kembali. Ya. Menghidupkan tulangnya yang sudah hancur ini menjadi manusia kembali. Penciptaan awal itu lebih sulit kalau kita pikir dengan akal. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak ada sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita semuanya, menjelaskan kepada kita semuanya agar menggunakan akal kita. Ya. Ente kok lebih heran daripada sesuatu yang seharusnya tidak diherani. Ya. Ada sesuatu yang lebih heran tapi ente nggak heran.
Ini loh. Artinya, wahai manusia, gunakan akal ente gitu loh. Gunakan akal ente. Jangan ente biarkan begitu saja akal ente. Gunakan akal ente. Ada yang lebih mengherankan daripada kebangkitan, daripada tulang yang hancur kemudian bangkit kembali. Kenapa ente gak lebih heran daripada hal tersebut? Ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita semuanya. Khususnya kepada orang-orang kafir yang membangkang, yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Ciptaan manusia itu kalau dipikir dengan akal sangat sulit ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa qad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama, fa kasawna 'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Dan sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan manusia dari tanah. Maksudnya Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Kemudian kami jadikan keturunan Adam itu, kami jadikan keturunan-keturunan cucu daripada Nabi Adam dari air mani, dari air nutfah, air mani. Sperma, dari sperma. Di mana? Fi qararin makin, di tempat yang kokoh. Kami jadikan sperma itu, yaitu awal penciptaan manusia pertama kali. Penciptaan manusia itu pertama kali, tahap pertama apa? Air mani, sperma yang berada di rahim seorang wanita. Ya. Fi qararin makin. Kemudian kami jadikan sperma tersebut di tempat yang kokoh. Qararin makin, tempat yang kokoh. Artinya apa? Artinya apa? Rahim. Artinya rahim. Nah. Karena rahim ini adalah tempat yang paling kokoh, yang menjaga sperma. Kalau seandainya kita taruh sperma ini, kita taruh di tempat yang sangat kuat ya, dari besi, dari baja, mungkin dari baja, atau mungkin ada sesuatu benda yang lebih kuat dari itu semuanya, tidak akan mungkin bisa menjadi seorang anak, seorang manusia, enggak bakal mungkin. Oleh karena itu Allah sebutkan rahim ini adalah tempat yang paling kokoh. Kenapa? Karena bisa menjaga sperma sehingga bisa menjadi bentuk manusia, sehingga melahirkan seorang anak yang berbentuk manusia. Tempat yang sangat kokoh, rahim seorang ibu. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, kemudian setelah berada di rahim tersebut, sperma itu berada di rahim tersebut 40 hari, setelah 40 hari kami jadikan sperma itu menjadi gumpalan darah. Setelah 40 hari ada di rahimnya, di rahim ibunya, kami jadikan sperma itu menjadi gumpalan darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian setelah 40 hari gumpalan darah tersebut kami jadikan menjadi gumpalan daging. Kemudian setelah 40 hari lagi kami jadikan gumpalan daging itu menjadi tulang. Menjadi tulang. Kemudian diakhiri dibungkus, kemudian kami bungkus tulang-tulang tersebut, kami bungkus dengan daging. Sehingga terbentuklah manusia dari beberapa tahap itu. Sperma, gumpalan darah, gumpalan daging, tulang, dan kemudian terakhir dibungkus dengan daging. Ada 6 tahap. Baru setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar", kemudian kami jadikan dia ciptaan yang lain. Artinya gumpalan darah, gumpalan daging, tulang, kemudian dibungkus dengan daging. Setelah semuanya itu kami jadikan dia menjadi ciptaan yang lain, menjadi seorang manusia, bentuk yang sempurna seorang manusia. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pencipta ya. Ini adalah penciptaan manusia. Awal diciptakannya manusia.
Kalau kita pikir dengan akal sangat sulit, sangat sulit. Oleh karena itu, penciptaan awal manusia itu sangat lebih mengherankan daripada hari kebangkitan. Daripada tulang yang hancur, kemudian bangkit kembali. Nah, gambarannya sama seperti yang saya gambarkan tadi, seperti ciptaan manusia tadi, HP. Ya, membuat HP, pertama kali orang yang membuat HP sangat kesulitan. Setelah menemukan caranya, baru setelah itu dia berhasil membuat HP. Ya, nanti ketika ada satu kerusakan di dalam HP-nya itu, mati HP-nya, nah, sangat mudah bagi dia untuk membenahi HP tersebut, ya, untuk memperbaiki HP tersebut, ya, sangat mudah. Karena yang sangat sulit itu apa? Di awalnya sangat sulit. Adapun perbaikan setelah itu sangat mudah, sangat sangat mudah. Nah, jadi itu sama seperti apa yang Allah ingin jelaskan kepada Nabi Zakaria alaihissalam, bahwa sesungguhnya ada yang lebih mengherankan daripada apa? Daripada rahim yang mati kemudian bisa menjadi hidup kembali, menjadi subur kembali sehingga menghasilkan seorang anak. Ya. Apa itu? Penciptaan awal kamu, wahai Zakaria. Itu yang lebih mengherankan. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam ingin uh, menginginkan bukti atau tanda atas tanda yang menunjukkan istrinya mulai mengandung. Beliau Nabi Zakaria menginginkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah tanda yang menunjukkan bahwa istrinya mulai mengandung. Yaitu tanda atas janji yang telah Allah janjikan kepada Nabi Zakaria. Tanda atas kabar gembira yang telah Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Nah, kemudian di lanjutan ayatnya, qala rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Qala, berkata Nabi Zakaria alaihissalam, rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, berikanlah aku satu tanda. Tanda apa? Tanda yang menunjukkan bahwa istriku mulai mengandung. Tanda atas janji yang telah engkau janjikan kepadaku. Aku menginginkan meminta kepadamu satu tanda atas hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tanda kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Apa tandanya itu? Qala ayatuka alla tukalliman nasa salayalin sawiyya. Berkata Allah Subhanahu wa taala, ayatuka, tanda bagi kamu, tanda yang menunjukkan istri kamu mulai mengandung, tanda uh, terwujudnya kabar gembira yang telah aku berikan kepada kamu. Apa itu tandanya? Bahwasanya kamu tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari 3 malam. Sawiyya, dalam keadaan sehat. Artinya tidak berbicara bukan berarti karena sakit. Enggak, tapi karena sawiyya dalam keadaan sehat ya. Tidak berbicara tanpa ada sebab ya. Di sini ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam itu dia menahan lisannya untuk berbicara. Menahan lisannya. Artinya kalau seandainya beliau berbicara bisa, cuma beliau tahan lisannya untuk tidak berbicara. Kenapa? Agar mewujudkan daripada kabar gembira dan juga tanda yang telah Allah berikan tanda kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Nabi Zakaria menahan lisannya untuk tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari 3 malam. Ada riwayat yang kedua, bagaimana diriwayatkan oleh Ibn Zaid bin Aslam, bahwa Nabi Zakaria itu dia tidak bisa berbicara.
Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kepada Nabi Zakaria, beliau Nabi Zakaria tidak bisa berbicara. Selama 3 hari 3 malam tidak bisa berbicara, tidak bisa berbicara. Hanya saja beliau hanya bisa untuk bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau berbicara dengan manusia, dengan kaumnya tidak bisa. Ya, ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga mengatakan bahwa Nabi Zakaria tidak berbicara kepada kaumnya kecuali dengan isyaratnya. Dengan isyarat. Sebagaimana yang telah Allah sebutkan di ayat yang lain, qala rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Ya Allah, berikanlah aku satu tanda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tanda bagi kamu adalah kamu tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari 3 malam illa ramza, kecuali isyarat ya, kecuali memberikan isyarat. Oleh karena itu, di ayat selanjutnya setelah ini Nabi Zakaria memerintahkan kaumnya untuk apa? Untuk melaksanakan sholatnya di mihrab, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Memerintahkannya bukan dengan ucapan tapi dengan isyarat. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Zakaria tidak berbicara dengan manusia, dengan kaumnya kecuali dengan isyarat. Ini 3 riwayat. Nabi Zakaria alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu tanda akan janji yang telah Allah janjikan kepada beliau. Itu bukan berarti Nabi Zakaria, sekali lagi bukan berarti Nabi Zakaria mengingkari daripada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Atau bukan berarti Nabi Zakaria ingin terburu-buru di dalam terwujudnya kabar gembira tersebut. Tidak sama sekali. Akan tetapi beliau mengatakan dan memohon hal tersebut. Kenapa? Karena ingin agar Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ibrahim di dalam firman-Nya, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Qala awalam tu'min? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana caramu menghidupkan makhluk yang sudah mati. Bukan berarti Nabi Ibrahim apa? Mengingkari bahwa Allah tidak mampu untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati. Enggak. Ini sama seperti kejadian Nabi Zakaria minta tanda kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana caramu menghidupkan makhluk yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala awalam tu'min?" Wahai Ibrahim, apakah kamu tidak beriman kepadaku sehingga kamu mengatakan hal seperti itu? Qala bala. Kata Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, ya benar saya beriman kepadamu. Sesungguhnya saya ini beriman kepadamu, hanya saja walakin liyat ma'inna qalbi, hanya saja saya ingin agar hatiku ini tenang." Itmi'nanul qalb, ketenangan hati itu disebut dengan keyakinan. Keyakinan. Derajat setelah iman apa? Yakin, yakin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam itu mereka berdua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai derajat yakin. Ya. Karena iman itu terkadang naik, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Kalau seandainya iman ini sudah puncak ya, sudah full imannya, nah, itulah yang disebut dengan yakin. Ya. Yakin, benar-benar yakin bahwa Allah itu ada. Yakin, benar-benar yakin. Ini derajat paling tinggi. Kalau imannya sudah full, sudah puncak,
Maka disitulah dinamakan yakin ya. Dan inilah yang diminta, yang diinginkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga beliau Nabi Zakaria meminta tanda kepada Allah Subhanahu wa taala akan terwujudnya kabar gembira yang telah Allah berikan kepada beliau ya. Bukan berarti Nabi Zakaria eh, eh, terburu-buru agar Allah Subhanahu wa taala mempercepat daripada kabar gembira yang telah Allah berikan kepadanya. Enggak. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa terburu-buru di dalam berdoa itu tidak baik ya. Saya sudah berdoa kepada Allah tapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Nah, ini ucapan yang tidak baik. Nah, kurang ajar sama Allah ya. Tidak ada adabnya di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi kepada seorang nabi, seorang rasul. Karena nabi itu ya, nabi adalah orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali, bagaimanapun dia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin bisa mengalahi derajatnya seorang nabi. Nah, jadi sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Jadi itu tujuan Nabi Zakaria alaihissalam meminta tanda kepada Allah Subhanahu wa taala terwujudnya kabar gembira yang telah Allah berikan kepadanya agar diberikan ketenangan di dalam hatinya, ketenangan bahwa ketika diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi tenang, menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yakin ya, setelah derajat iman, yakin. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiya. Kemudian Nabi Zakaria keluar, fakharaja ala qaumihi. Kemudian Nabi Zakaria keluar untuk bertemu kepada kaumnya. Ketika itu Nabi Zakaria sedang ada di mihrab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya ingin bertemu kepada kaumnya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrab. Nabi Zakaria keluar minal mihrab dari mihrab untuk bertemu kepada kaumnya. Apa yang ingin beliau sampaikan kepada kaumnya? Fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiya. Fa'auha, kemudian Nabi Zakaria, auha artinya di sini adalah mengisyaratkan, ya, memberikan isyarat. Nabi Zakaria memberikan isyarat kepada kaumnya. Ketika itu kaumnya sedang ada di luar mihrab, ya, sedang ada di luar mihrab. Nabi Zakaria ada di dalam. Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya, ya, ingin bertemu kepada kaumnya, memberikan isyarat kepada kaumnya untuk apa? Ansabbihu bukratan wa asyiya, agar kalian mensucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang. Dari dua waktu, pagi dan waktu petang. Dari dua waktu ini Nabi Zakaria memerintahkan kaumnya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalimat sabbihu ada beberapa riwayatnya. Ada beberapa riwayat. Nah, riwayat yang pertama mengatakan bahwa sabbihu di sini artinya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, ya, salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Zakaria memberikan isyarat kepada kaumnya untuk melaksanakan salat di mihrab, ya, di dalam mihrab di dua waktu setiap hari. Waktu pagi dan waktu petang, ya. Riwayat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sabbihu di sini artinya apa? Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam mihrabnya di dua waktu setiap harinya, waktu pagi dan waktu petang. Walaupun riwayatnya berbeda tapi tujuannya sama. Apa tujuannya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria memberikan isyarat, bukan berarti ya, Nabi Zakaria mengucapkan, ya, ya, memerintahkan dengan ucapan. Enggak. Sebagaimana yang sudah kita pahami sebelumnya bahwa Nabi Zakaria tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari 3 malam, ya, untuk mewujudkan daripada kabar gembira yang telah Allah berikan kepadanya. Ini Nabi Zakaria auha di sini artinya apa? Memberikan isyarat kepada kaumnya untuk melaksanakan sholat atau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mihrab di dua waktu, waktu pagi dan waktu petang.
Ada sebagian riwayat yang mengatakan bagaimana riwayatnya Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan auha di sini, yang dimaksud dengan auha di sini artinya apa? Menuliskan, ya. Menulis untuk mereka. Riwayat yang pertama sebagaimana diriwayatkan oleh Wahab dan Qatadah, Sayyidina Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan auha di sini adalah asyara, memberikan isyarat. Riwayat yang kedua, auha di sini maksudnya apa? Yaitu riwayat daripada Imam Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan auha ini kataba, ya. Menulis untuk mereka, ya. Tulisan itu eh, merupakan perintah, menuliskan untuk mereka tulisan yang memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mihrabnya di dua waktu pagi dan petang. Itu dua riwayat mengenai makna auha, fauha ilaihim. Setelah setelah lewat 3 hari 3 malam sehingga terwujudlah daripada kabar gembira yang telah Allah berikan kepadanya, lahir sehingga uh, istri daripada Nabi mulai mengandung dalam perutnya. Benar, ya. Menjadi benar, ya. Terwujudlah daripada janji yang telah Allah janjikan kepada Nabi Zakaria. Setelah 3 hari 3 malam terdapat janin ada di perut istri Nabi Zakaria alaihissalam dalam keadaan mengandung Nabi Yahya alaihissalam. Setelah Nabi Yahya lahir, setelah Nabi Yahya lahir di umur di umur di umur 3 tahun, ya, ketika Nabi Yahya sedang di umur 3 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Yahya, memberikan wahyu kepada Nabi Yahya alaihissalam. Pada umur 3 tahun ini, masih kecil ini, umur 3 tahun, Nabi Yahya masih berumur 3 tahun. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Yahya, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wa Yahya, khudil kitaba, peganglah, ambillah, ambillah kitab ini, yaitu adalah kitab Taurat, ya. Bagaimana ajaran kitab yang diturunkan oleh uh, Nabi Musa alaihissalam. Juga salah satu datuknya juga, ya, salah satu datuknya Nabi Musa itu keturunan Nabi Yakub juga. Ya Yahya, wahai Yahya, ambillah kitab ini bikuwah. Kitab Taurat ini, ambillah kitab Taurat ini bikuwah, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Artinya apa? Kudil kitab bikuwah, wahai Yahya, belajarlah daripada kitab Taurat, belajarlah kitab Taurat ini bikuwah, dengan dalam keadaan semangat. Belajar dalam keadaan semangat, ya. Semangat di dalam memahami firman-firman Allah di dalam kitab Taurat, ya. Dalam umur 3 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memerintahkan Nabi Yahya untuk mempelajari kitab Taurat, ya. Luar biasa. Kenapa? Karena beliau adalah bukan orang biasa. Walaupun beliau masih kecil, tapi beliau mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rahmat dan pemberian yang sangat banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang insya Allah kita akan jelaskan di kajian yang berikutnya mengenai apa saja sih yang telah Allah berikan kepada Nabi Yahya di umur beliau yang masih kecil, ya. Padahal beliau masih umur 3 tahun. Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kebesaran pemberian yang begitu besar kepada Nabi Yahya alaihissalam, sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keamanan, ya, memberikan salam kepadanya sampai 3 kali, ya. Yang akan kita yang akan kita pahami, yang akan kita renungi di kajian berikutnya insya Allah. Sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa meningkatkan kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, penuh dengan rahmat ini, penuh dengan magfirah Allah Subhanahu Wa Taala, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.
hukum pertanyaan, hukum mendengarkan hal yang kita sukai seperti kicauan burung, qasidah, apakah itu makruh saat puasa? Ya, mendengarkan hal yang kita sukai. Tergantung kalau hal itu hal yang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diperbolehkan di dalam syariat, nah tentu saja boleh. Ya, boleh-boleh saja. Atau kalau misalkan hal tersebut hal yang diperintahkan oleh syariat, nah, maka menjadi sunnah hukumnya. Dapat pahala kita mendengarkannya. Kicauan burung ya. Burung ini kicauan burung, suara-suara burung ini sangat indah ya. Nah, di surga itu suara di surga itu kebanyakan adalah suara burung. Ya, suara burung. Jadi rumah kalau kita punya rumah itu eh, lebih baik kita isi dengan apa? Dengan burung-burung yang memiliki suara yang indah. Ya, supaya apa? Supaya rumahnya itu bisa menjadi keadaannya sama seperti surga ya. Karena surga itu suara di surga itu kebanyakan suara di surga itu suara kicauan burung. Ya. Jadi tergantung dengan keadaannya. Kalau yang kita suka itu hal-hal yang tidak benar, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Seperti apa contohnya? Seperti apa? Seperti lagu-lagu yang menghina Islam atau lagu-lagu yang fasik ya, eh, memerintahkan hal-hal yang tidak benar, seperti memerintahkan pacaran ya dan lain sebagainya, maka itu tidak benar ya. Apalagi di bulan puasa ya. Bulan puasa, perbuatan maksiat di bulan puasa dilipat gandakan sebagaimana ibadah sunnah menjadi wajib, ya, perbuatan maksiat juga dilipat gandakan dosanya. Jadi hati-hati, hati-hati. Nah, qasidah, bagaimana qasidah? Itu qasidah sangat dianjurkan. Ya, qasidah itu sangat dianjurkan apabila qasidah-qasidah ya, qasidah-qasidah itu qasidah yang mengajak kita untuk supaya kita bisa menjadi semangat dalam beribadah. Lagi qasidah-qasidah salaf, ya, sangat sangat dianjurkan. Kalau mau menjalankan puasa sunnah, apa harus melunasi hutang puasa wajib dulu? Bagaimana hukumnya? Jadi puasa punya hutang puasa wajib. Nah, sekarang pertanyaan begitu kan? Punya hutang puasa wajib ini dilihat dulu keadaannya. Ya. Kalau dia ketika dia meninggalkan puasa tanpa uzur, ya, sengaja meninggalkannya, nah, maka ketika ini dia kodoknya alal fur. Nah, wajib secara langsung dia untuk mengkodoi puasanya. Kalau dia tidak mengkodoi puasanya, setiap saatnya, setiap detiknya mengalir dosanya. Sampai dia mengkodoi puasanya. Kenapa? Karena dia ketika dia meninggalkan puasa, dalam keadaan tidak ada uzur. Sengaja meninggalkan puasa. Nanti ketika selesai bulan Ramadan, dia wajib untuk mengkodoi puasa tersebut secara langsung. Fauron. Ya, secara langsung. Nah, ketika keadaan seperti ini, ya, ketika dia meninggalkan puasa dengan tanpa uzur, maka dia kalau ingin mengerjakan puasa sunnah, bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Cuma dia masih memiliki tanggungan. Tadi walaupun dia mengerjakan sunnah, tapi dia tetap ada tanggungan. Ya, artinya puasa sunnahnya tetap dianggap ya, tetap sah hukumnya mengerjakan puasa sunnah. Tapi selain itu dia juga mendapatkan dosa juga. Kenapa? Karena dia tidak langsung untuk mengkodoi puasa wajib. Karena puasa wajibnya ini sekarang ini kodoknya hukumnya fauron, harus langsung. Kenapa? Karena dia ketika dia meninggalkan puasa dalam keadaan tidak ada uzur. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah bagi dia untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah sampai dia mengerjakan yang wajib. Sampai dia mengkodoi puasanya. Nah, karena ketika ini puasanya ini wajib untuk dikerjakan secara langsung. Ini pendapat yang kedua. Nah, sehingga solusinya bagaimana? Nah, dianjurkan kalau seandainya kita sengaja meninggal puasa di bulan Ramadan, maka dianjurkan untuk langsung ya setelah selesai bulan Ramadan kita secara langsung ya setelah Id tentunya setelah 1 Syawal ya di tanggal 2 Syawal kita secara langsung untuk mengkodoi puasa yang telah kita tinggalkan di bulan Ramadan untuk keluar daripada perbedaan pendapat. Tapi kalau seandainya kodok puasanya itu seandainya ketika dia meninggalkan puasanya itu dalam keadaan udur ya, misalkan sakit ketika puasa ya di beberapa hari di bulan Ramadan sakit dia yang menyebabkan dirinya mengharuskan dirinya untuk makan ya, minum obat. Bagaimana? Nah, ada udur berarti kan? Nah, maka ketika selesai bulan Ramadan
dia tetap wajib untuk mengqadai puasanya yang telah dia tinggalkan, tapi qadanya tarohi ya. Tidak langsung. Ya. Tidak diwajibkan secara langsung. Boleh dia tunda. Ya. Nggak dapat dosa, artinya nggak dapat dosa. Walaupun dia tunda sampai umur 60 tahun bagaimana? Boleh. Ya. Tapi hati-hati. Ya. Walaupun seperti itu, walaupun diperbolehkan, tapi hati-hati. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Ya. Kita nggak tahu. Kalau kalau seandainya kita meninggal dunia, sedangkan kita masih memiliki tanggungan, ya, hati-hati. Waliyadzubillah ya. Nasallallahu salam wal afiyah. Hati-hati. Oleh karena itu, dalam dua keadaan ini sangat dianjurkan bagi kita untuk langsung mengqadainya. Jelas ya? Mohon penjelasannya Habib soal bayi tabung menurut pendapat Islam. Bayi tabung. Bagaimana hukumnya? Kalau memenuhi dua syarat, boleh. Yang pertama, apabila maninya itu, ya, spermanya adalah sperma yang muhtaram. Artinya apa? Spermanya suaminya sendiri. Ya, tapi kalau spermanya orang lain, ya, berarti sama seperti zina dong. Ya, nggak boleh. Anaknya siapa ini? Syarat yang pertama apa? Spermanya harus sperma muhtaram. Spermanya daripada suaminya sendiri. Yang kedua, dokternya dokter yang amanat ya. Dokter ya, dokternya dokter yang amanat. Dokter yang mengurusi bayi tabung ini loh. Ini harus dokter yang amanat. Kalau kita yakin dokternya nggak amanat ya, dokter yang fasik. Ya. Sehingga ada kemungkinan dia akan memindahkan spermanya dengan sperma yang lainnya atau dengan ada keadaan yang lain ya yang tidak kita inginkan. Nah, maka nggak boleh. Jadi ada dua syarat. Yang pertama harus sperma suaminya. Yang kedua dokternya harus dokter amanat. Apabila dua syarat ini dipenuhi, boleh. Boleh. Itu saja. Nasallahu subhanahu wa ta'ala yang salam dan salam qaula fa yatabina hasanah. Allahumma la tahmilna khairan ma indaka li indana. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa anhum alaih wa fiqna lil khair wa inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum.